Acara ini didukung oleh Seringkali kita mendengar ceramah yang menyebutkan tanda-tanda akhir zaman. Ceramah seperti itu bagus untuk memperingatkan agar kita lebih hati-hati mengisi kehidupan ini lebih bermakna. Tapi mereka yang sering menyuarakan akhir zaman, kadangkala menunjukkan bahwa mereka itu frustasi, kalah bersaing dengan kehidupan, bersaing dalam kehidupan, mereka merasa kalah sehingga kemudian dia lari ke akhir zaman, lari ke akhirat. Jadi orang bayangan surga itu kadangkala karena kompensasi, karena kalah dalam persaingan di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kali ini saya akan menyampaikan satu diskusi singkat yang bertema tanda-tanda akhir zaman. Tema ini sering kita dengarkan dalam berbagai ceramah dan rupanya ini juga ditemukan dalam berbagai agama. Hampir semua agama dan juga suku-suku bangsa itu mempunyai kepercayaan tentang tanda-tanda akhir zaman. Nah, ada dua kemungkinan ya. Satu, memang ada berapa hadis walaupun riwayatnya perlu diteliti dan juga pendapat para ulama. Maksudnya untuk mengingatkan kepada umatnya yang dinilai sudah jauh melanggar dari ajaran agama, moralitasnya merosot dan dunia dalam keadaan kacau. Nah, untuk mengatasi itu dan menghibur mereka, dia katakan ini tanda-tanda akhir zaman. Oleh karena itu hendaknya kalian lebih banyak beribadah, mendekatkan diri pada Tuhan, menjauhkan tindakan-tindakan perilaku yang dilarang Tuhan agar engkau selamat. Jadi di balik tema ceramah akhir zaman itu sungguhnya ada warning agar umat itu hidup lebih baik, karena siapa tahu bahwa akhir zaman sudah dekat. Namun sisi lain saya temukan juga orang yang bicara seperti itu menunjukkan karena mereka merasa kalah dalam persaingan hidup. Secara ekonomi, politik mereka kalah sehingga kemudian mereka memandang dunia ini hanya sementara. Nanti yang abadi, yang menjanjikan kebahagiaan itu di akhirat, di akhir zaman, di balik kiamat. Sementara sungguhnya kalau kita kaji, kata zaman sendiri itu apa maknanya? Itu kan serapan dari bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, hal-hal yang menunjukkan waktu itu banyak sekali. Bahkan waktu sendiri kan bahasa Arab. Ada waktu, ada zaman, ada asr, ada abad, itu bahasa Arab. Nah, padahal yang namanya waktu itu kan satu garis kontinum. Yang paling pendek ya kita sebut saja detik, agak panjang nanti menit, kemudian jam, hari, minggu, bulan, tahun, windu, dan seterusnya. Oleh manusia kemudian dipotong-potong. Dari zaman itu bisa jadi itu juga satu potongan waktu yang garisnya kontinum tadi nggak ada putusnya agak lama. Nanti lebih lama lagi mungkin abad. Atau zaman itu kumpulan dari abad-abad. Jadi misalnya kita sebut zaman Edan, itu artinya kan dalam satu durasi waktu. Zaman kuno, zaman modern. Jadi kata zaman itu menunjuk potongan perjalanan sejarah. Bukan zaman itu berarti akhir dari dunia ini. Kalau bagi mereka yang hidup di dunia penelitian, membahas tentang kosmologi, kan masih baru. Dimulai dari Big Bang, dari evolusi manusia. Bahkan semakin ke sini, peradaban itu sungguhnya semakin maju. Lihat saja teknologi, itu kan semakin maju. Jadi kalau dia mengatakan bahwa sekarang ini zaman kemunduran, zaman kekacauan, mungkin wilayah itu, masyarakat itu pada zaman itu kacau, tapi di tempat lain mungkin lagi maju.
karena dunia ini begitu luas panggungnya, di zaman yang sama itu masyarakat, agama atau bangsa mengalami nasib yang berbeda-beda. Jadi kalau kita dengarkan misalnya akhir zaman, kita perlu bertanya, yang bicara itu siapa, dalam konteks kapan waktunya, situasinya apa. Karena ketika orang itu dalam situasi yang sudah terjepit, ya dia mengatakan ini tanda-tanda berakhir zamanku. Artinya kiamat itu kiamat pribadi, zamanku, hidupku udah berakhir. Tapi yang lain kan masih survive. Manusia sendiri sungguhnya sampai sekarang ketika yang lain pada punah, yang paling bertahan itu jumlah manusia. Sekarang mendekati 8 miliar penduduk bumi itu. Sementara dinosaurus sudah habis, hanya cerita saja. Hewan-hewan yang unik-unik langka-langka berkurang. Jadi manusia itu menunjukkan daya adaptasi yang begitu luar biasa kuatnya, sehingga mereka itu banyak yang memandang hidup ini optimis. Hari esok itu semakin baik. Kalau sekarang misalnya kita menghadapi climate change, tapi jangan lupa manusia itu makhluk yang paling pintar beradaptasi, mengatasi situasi. Ketika udara dingin, mereka menciptakan heater. Ketika panas, mereka menciptakan AC, air conditioner. Ketika ingin pergi jauh, dulu terbatas kakinya, dia menciptakan teknologi, pesawat terbang, motor, mobil. Jadi manusia itu sangat kreatif. Kalau toh dikatakan manusia itu khalifah Tuhan, itu ada benarnya, dalam arti makhluk yang paling kreatif, yang bisa beradaptasi, mengeksplorasi semesta ini untuk kepentingan hidup mereka. Baik pemirsa, kita berhenti sejenak, nanti kita lanjutkan lagi. Pemirsa, kita lanjutkan ya. Pertama saya ingin berikan satu catatan ya, bahwa zaman, waktu, abad dan sebagainya itu istilah-istilah serapan dari bahasa Arab yang punya makna berbeda-beda sesuai dengan konteksnya. Dan ketika istilah itu masuk ke budaya lain, kadang-kadang dimaknai dengan pengertian yang spesifik beda dari aslinya. Nah, yang berikutnya kata kiamat. Akhir zaman itu kaitannya dengan kiamat. Kiamat itu artinya sebuah kehancuran. Walaupun kata kiamat itu sendiri kan artinya dari koma itu kan tegak berdiri. Yang hancur itu dunianya, yang bangkit kiam itu kan rohaninya. Dalam bahasa tasawuf beda lagi kiamat itu, bahwa badan ini kiamat, tapi yang bangkit adalah rohnya, jiwanya. Nah, kiamat itu dalam arti kehancuran biasanya dibedakan menjadi 3. Satu dalam konteks pribadi, tiap orang ketika mati namanya kiamat, habis. Segala apa yang dia raih, dia bangun, pada akhirnya selesai. Dia kembali pada Tuhan. Bagi yang percaya, roh ini dari Allah, kembali pada Allah. Dan ketika kembali membawa rekaman iman dan amal perbuatannya. Yang kedua kiamat, kehancuran. Dalam arti apa? Dalam konteks suku, misalnya ketika Nabi Nuh banjir, itu kiamat. Siapa yang hancur, yang habis? Umatnya yang membangkang melawan pada Nabi Nuh, itu kiamat. Tapi di benua lain, di belahan lain bumi kan ada penduduk. Jadi umat Nabi Nuh yang habis, tapi di Cina juga ada penduduk, di Pulau Jawa ada penduduk, somewhere di Afrika juga ada. Jadi itu bukan kiamat manusia secara total, tapi kiamat lokal wilayah itu saja. Nah, kiamat yang besar itu yang kita tidak tahu. Kapan hancurnya semesta dan manusia sejagat ini, itu kiamat besar. Kiamat kubro namanya. Itu sebenarnya tidak tahu. Ketika Nabi Muhammad ditanya pun, saya tidak tahu. Hanya Allah yang tahu. Manusia pernah up and down, naik turun. Kadang-kadang gelap gulita. Kemudian gelap gulita itu mereka melakukan pertobatan, perbaikan, sehingga muncul kemudian terang. Kan selalu seperti itu, yin yang.
terang gelap itu silih berganti hidup itu, dan disitulah mana perjuangan. Tapi saya melihat bahwa peradaban manusia itu seperti spiral, naik, 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 naik. Dan untuk naik itu memang dialami, didahului oleh kegelapan, oleh kegagalan. Contoh yang nyata ketika Perang Dunia Pertama Kedua itu dunia kan gelap. Betul-betul putus asa, kacau, nggak ada harapan, banyak juga yang sakit, yang gila. Tapi di antara mereka kan banyak yang optimis, yang waras. Jadi kalau kita bicara ini sudah akhir zaman, itu jangan langsung ditelan mentah-mentah. Tapi apa maksudnya akhir zaman? Anda kan punya anak yang lagi sekolah, kuliah. Anda masih punya harapan kan hari esok. Kalau akhir zaman ya untuk apa Anda investasi pendidikan, investasi apapun juga. Saya melihat masih cerah. Masa depan dunia bangsa Indonesia ini masih cerah. Walaupun memang ada hal-hal up and down, naik dan turun, pasang surut bangsa ini. Tapi saya percaya, saya optimis masih banyak orang baik. Masih banyak orang-orang yang ingin bangkit memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada. Dan alam Indonesia juga masih nyaman, masih indah untuk dilihat dan ditempati. Jadi saya tidak ikut barisan orang yang pesimis yang mengatakan ini tanda-tanda akhir zaman gitu. Saya tidak ikut barisan itu. Baiklah ya, kita break dulu. Namun ini ada tayangan yang bisa Anda saksikan. Dalam ajaran Islam, manusia adalah khalifah di muka bumi, penjaga dan pemelihara. Di Wonogiri, Jawa Tengah, seorang kakek yang akrab dipanggil Mbah Sadiman memulai langkah sunyi menanam pohon beringin di Bukit Gendol dan Bukit Ampiangan sejak tahun 1996. Melihat bukit di kampungnya gersang dan mengakibatkan sumber air kering, ia memulai menanam satu demi satu pohon seorang diri. Walaupun banyak warga yang menganggap aksi yang dilakukannya tidak memberikan dampak, tetapi ia tak gentar dan terus menanam pohon hingga 15.000 pohon tegak berdiri. Kini, bukit yang dulu kering menjadi hijau dan mata air kembali mengalir. Mbah Sadiman percaya akar beringin adalah penjaga kehidupan, menahan tanah, menyimpan air yang menghidupkan desa Geneng. Perjuangan Mbah Sadiman membuatnya mendapatkan penghargaan tertinggi sebagai pejuang lingkungan di Indonesia dan menerima Kalpataru. Menjadi pelestari lingkungan adalah tanggung jawab moral. Menjaga bumi sama seperti menjaga kehidupan. Mari menjadi generasi yang bukan hanya menikmati bumi, tapi juga merawatnya. Ada pertanyaan netizen, kira-kira begini bunyinya, bagaimana kita bersikap ketika di antara tanda-tanda akhir zaman itu terlihat bahwa anak-anak semakin berani durhaka pada orang tuanya. Kemudian ilmu agama, kehidupan beragama semakin lenyap. Katanya itu salah satu tanda-tanda akhir zaman. Bagaimana kita mensikapi situasi itu? Pertanyaan tadi kembali saya katakan sebelumnya tadi, itu kan sebuah ungkapan metafor bagaimana agar orang-orang mungkin keluarga itu berbuat baik. Itu bahasa dakwah, bahasa nasihat. Orang tua dulu saya ingat sekali ketika dia mendidik anaknya itu menggunakan metafor-metafor, kadang dongeng-dongeng, mitos misalnya
jangan makan di tengah pintu, nanti malaikat rezeki akan lari, nggak akan masuk. Nah itu maksudnya ya memang tidak bagus kalau kamu makan di tengah pintu, nanti kan menghalangi orang keluar masuk dan orang bisa jatuh. Tapi orang tua mengatakan jangan makan di pintu, nanti malaikat akan lari, yang tadi yang bawa rezeki. Itu ungkapan metafor saja. Ada lagi ungkapan-ungkapan metafor, misalnya kalau makan harus habis, kalau nggak habis nanti ayammu akan mati misalnya. Lagi-lagi banyak sekali nasihat-nasihat orang tua yang mereka itu menggunakan kiasan-kiasan, metafor-metafor agar anak itu mau. Tapi setelah besar kita tahu maknanya. Maknanya apa? Bahwa makan jangan di pintu menghalangi orang keluar masuk. Kemudian kalau makan tuh ya harus habis. Kalau tidak habis itu kan mubazir. Dan kita perlu berempati ketika kita makan. Berapa banyak tangan yang andil. Sejak dari petaninya, penjualnya, tukang masaknya. Mungkin lebih dari 5 tangan sampai nasi itu di depan kita. Dan itu harus kita hargai. Oleh karena itu sangat tidak etis kalau kita tuh makan tidak habis. Oleh karena itu jangan banyak-banyak mengambilnya. Itu nasihat-nasihat. Begitupun tentang misalnya ini zaman akhir, hari mendekati kiamat. Tandanya apa? Orang tidak menghargai ibunya. Nah artinya apa? Kalau orang tidak menghargai ibu itu sungguh satu tindakan dosa besar. Dan itu harus dihindari. Ada lagi kemudian agama sudah hilang. Rasanya kalau pertanyaan itu dimunculkan hari ini kebalik. Agama di Indonesia itu sekarang justru berkembang di mana-mana. Di Barat, di Amerika, di Eropa pun sekarang dakwah itu luar biasa perkembangannya. Siapa bilang sekarang agama itu menyusut? Bahwa terjadi kerusakan alam, iya. Terjadi tindakan korupsi, iya. Tapi sesungguhnya semangat untuk memperbaiki negara, alam, sosial, ini masih kuat sekali. Jadi dunia ini masih ramah, masih nyaman untuk dihuni. Dan saya percaya sejarah itu punya kekuatan untuk perbaikan. Ide-ide besar, kemudian dorongan fitri manusia untuk berbuat baik itu tidak pernah akan padam dalam sejarah. Lihat saja, dimanapun terjadi penyimpangan, kekurangan, pasti ada kekuatan yang mengoreksi, yang mengajak kepada jalan lurus. Itu tidak pernah mati. Dan salah satu kekuatannya di mana? Pada fitrah manusia. Karena manusia itu ciptaan Allah, dalam diri manusia itu dibekali dorongan fitri, mengarah pada yang baik, yang benar, yang indah, yang damai, merdeka. Itu fitrah manusia. Kemanapun Anda pergi, mesti Anda akan menemukan satu dorongan dari dalam diri Anda sendiri atau orang lain secara kolektif atau pribadi senang pada yang benar. Nah pasti senang pada yang baik. Ya benar, tapi kalau tidak baik bagaimana? Benar itu kan mengandalkan logika. Kalau baik itu kan rasa, ya, rasa baik. Yang ketiga, orang itu senang pada keindahan. Tanpa keindahan tidak betah, tidak menyenangkan dunia ini dihuni. Dan semuanya itu saya lihat ada satu mekanisme, satu gerak sejarah mengarah ke sana. Namun ada di antara sekelompok masyarakat yang hilang, yang kemerdekaannya terampas, kedamaiannya pun terampas, kemudian dizalimi. Nah, masyarakat yang seperti itu layak kalau dia mengatakan ini udah tanda-tanda akhir zaman. Mereka udah putus asa, mereka teriak tapi tidak mendapatkan satu jawaban dari orang lain bagi dunia. Saya bayangkan orang-orang Palestina itu sebagian mungkin dalam situasi seperti itu. Nah, untung karena kita di sini, kalau saja kita di sana kita merasakan betul ini udah tanda-tanda kiamat ini. Dan keadilan Tuhan kalau toh tidak terwujud di dunia ini, nanti di akhirat orang tidak bisa lari dari keadilan dan dari pengadilan Tuhan.
Mengapa orang percaya, orang beriman ya, percaya pada hari akhir? Karena keadilan itu tidak pernah terwujud selama di dunia ini. Dan baru terwujud kalau ada kelanjutan hidup dan ada hakim yang maha adil, Malik Yaumiddin. Inilah sebabnya orang yang dalam posisi zalimi itu semakin kuat doanya pada Tuhan agar keadilan terwujud di dunia ini. Kalau toh tidak, nanti di akhirat akan terwujud. Jadi dari apa yang saya sampaikan tadi, kira-kira apa kesimpulan yang bisa kita pegang? Satu, kata zaman itu jangan diartikan sepanjang zaman. Karena waktu, lagi-lagi kata waktu juga punya makna tersendiri. Itu kan 3 garis ya, garis lurus terus lantas dipotong-potong. Ada menit, ada jam, ada hari, ada minggu, ada bulan, ada tahun, ada windu, ada abad, apalagi siapa yang membuat potongan-potongan itu? Itu kan manusia. Manusia yang buat kalender, manusia yang buat potongan-potongan. Jadi kata zaman tidak berarti kemudian akhir zaman. Zaman itu ya potongan waktu saja. Ada zaman klasik, zaman modern, itu kan potongan waktu. Zaman pra-kemerdekaan, zaman pasca kemerdekaan, itu kan potongan waktu. Nah, dikaitkan dengan situasi sosial, zaman edan misalnya, itu kan masa di mana masyarakat amburadul, zaman kemakmuran, zaman pailit. Jadi zaman kaitkan dengan situasi sosial. Yang berikutnya, orang-orang yang mengatakan zaman akhir dengan ada pesimis, kemungkinan sekali mereka merasa kalah dalam persaingan hidup atau ditindas, atau mereka mendapat musibah yang sulit diatasi. Maka mereka kemudian dekat pada Tuhan. Ya Allah, semoga aku mendapatkan imbalan balasan ganti lebih baik di akhirat nanti. Sehingga orang-orang yang sering menggunakan kata zaman akhir itu selalu mengimajinasikan nanti ada kehidupan yang lebih indah di sana di balik kematian. Dan itu terjadi, kita temukan dalam berbagai kelompok agama. Tidak hanya Islam, berbagai kelompok agama, sekte-sekte seperti itu. Ketiga, itu ditandai biasanya merupakan cultic religion, agama yang menyembah kultus pada pimpinannya. Dan di brainwash, mereka mau saja dicekoki pandangan seperti itu. Sedangkan di Quran tidak ada akhir zaman itu rahasia ilahi. Nabi Muhammad pun juga ditanya rahasia Allah, saya tidak tahu kapan akhir zaman dalam arti kiamat, kapan tidak tahu. Jadi ada kata kiamat ya, ada kiamat kecil, tiap orang mengalami kiamat, ketika mati itulah kiamat. Dan kiamat middle kiamat ya. Misalnya umat Nabi Nuh kiamat, tapi umat yang lain kan masih. Nah, kiamat kubro itu habisnya manusia sejagat. Kata kiamat itu kan bangkit. Jadi tubuh kita habis tapi ruh kita bangkit. Maknanya kan beda sekali kan. Baiklah ya, kapan-kapan kita bisa teruskan atau Anda pasti akan dengarkan berbagai ceramah tentang tema akhir zaman ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.